saya Bang Aiman. Jangan bawa nama Sulawesi deh. Jangan bawa suku saya, jangan dong. Jangan bahaya, Anda bahaya. Sama-sama bahaya. Turun saya dari panggung sini. Bahaya kalau Anda. Kembali di Rakyat Bersuara. Iya, saya lihat di sini ada banyak penonton tiba-tiba menggunakan, bukan tiba-tiba ya, pada show Rakyat Bersuara hari ini menggunakan baju Richmond Endgame. Siapa perwakilannya? Kita buka nih. Oh, Bang Michael juga. Ini kayak Pak Rosulio. Siapa? Coba ada mikrofon. Oke, silakan. Berdiri Bang, boleh Bang. Yang terjadi adalah senjata makan tuan, saudara-saudara. Oh tidak Bang, tidak Bang. Ini. Ayo, rame-rame. Oke, Berdiri. Siapa namanya? Bang siapa? Rame-rame. Oh, ini banyak banget ini. Kita ini banyak ini orang yang telah Perkenalan dulu Bang. Abang siapa? Dulunya siapa? Misalnya bekas timnya Bang Richmond atau apa ini? iya simpatisan. Simpatisan Bang Richmond. Oke, silakan Iya. silakan. Oke, baik, terima kasih Bang Aiman pada malam hari ini. Saya semangat hadir di sini. Sebentar. Ini mengandung itu loh, punya konsekuensi hukum. Pakar tak lulus S3, emang Anda punya data? Ya. Pakar tak lulus S3, tak lulus doktor. Nah, itu ada di website Universitas Yamaguchi itu. Oh, sekarang Anda mengakui kalau Bang Richmond itu palsu? Tunggu, itu ada dan sedang diteliti oleh temannya Bang Ade yang sedang pergi ke Jepang. Iya, betul. Jadi Bukan teman saya, klien saya. Andi oh Aswan. klien, bagus dong, keren. Siapa Bang Ade? Bill Cerov. Wah. Khusus datang untuk meneliti apakah ijazah Bang Richmond Bersama Bang Roni Tugu dan juga teman-teman yang lain. khusus meneliti Kesimpulannya apa Bang? Bang Richmond apakah ijazahnya asli atau palsu? Kurang lebih itu. Investigasi. Investigasi ijazah Tapi Bang masih Richmond. dugaan kok. Kita Oke. masih dugaan. Tapi Anda udah menggunakan itu pakar tak lulus S3 itu gimana? Kalau kita masih dugaan. Iya. Ini Silakan. mau abang yang jawab Silakan. ke saya nih. Michael dulu. Abang dulu aja, Abang dulu aja nggak apa. Ya, baik, terima kasih. Malam hari ini kostum ini saya diberikan karena bentuk kekecewaan saya pakai malam hari ini Bang Aiman. Siapa yang berikan, Pak? Iya. Yang Artinya berikan siapa? Saya berikan. Yang berikan siapa? Kami punya inisiatif. Berapa harganya itu, Pak? Malam Berapa hari harganya, ini. Pak? Kita mau beli 2 lusin. Ini kami free nih Bang. Jadi Bang Farhad Abbas sama abang-abang saya, jujur saja orang Sulawesi Bang. Sama. Enggak, maksudnya itu dulu, Bang. dapatkan dari mana, Bang? Ya. Kami tertarik bajunya, kami mau beli 2 Ini kami lusin. punya inisiatif. Mana jualnya, Pak? Ya, malam ini kami punya inisiatif karena kami hadir di sini melampiaskan kekecewaan kami atas sikap Pak Richmond yang menjadi suatu pengkhianatan bagi kami yang kami rasakan selama ini. Bang, Iya. Jadi Sebentar, Bang. abang-abang sebentar, Bang. saya ini orang Sulawesi juga, sama kita Bang. Oke, Iya. Jujur, saya sangat kecewa hari ini sebagai orang Indonesia Timur, abang saya bertiga yang duduk di hadapan kami, yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia malam hari ini. Rasis ini, rasis. Kami Nggak sangat boleh. kecewa. Ujaran kebencian nggak boleh gitu. Bang. Iya. Jangan bawa itu. Kecewa Bang. Nggak Iya. boleh bawa nama-nama daerah. Anda kecewa ke kami apa urusan? Coba. Anda kecewa ke kami bertiga apa urusan? Nggak ada Iya, kan baik, kita terima nggak kenal kasih. Anda. Kalau Selama kecewa ini ke sana, monggo. kami ini rakyat Gitu loh. biasa yang mengamati perjalanan bangsa ini, yang selama ini tokoh-tokoh nasional kita yang telah menyuarakan kebenaran, kejujuran, keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, tapi ada salah satu tokoh yang kita tokohkan selama ini yang menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, tapi menjadi pengkhianat pada malam hari ini Oke. pada seluruh rakyat. Oke, sebentar. Dan saya Jadi sayangkan gini, Mas, kita sebentar. ini sama-sama orang Sulawesi Bang. Iya. Kita ini malu, Gini, Bang. masiri kita Bang. Kalau Begini, kita begini. menyuarakan kebenaran. Bro, jangan bawa-bawa Sebentar, wilayah. jangan bawa-bawa suku di sini, Nggak jangan bawa-bawa sehat. suku. Nggak sehat. Sebentar, saya sampaikan dulu. Kami ini orang Saya Sulawesi sampaikan semua. dulu. Jangan bawa-bawa Saya sampaikan dulu bahwa Jangan terima itu, yang ya. Anda sampaikan Bahaya, bahwa bahaya. Anda adalah Anda membawa perjuangan konflik dan lain etnis, sebagainya. bahaya. Jangan salah. Ini Sulawesi semua, Bang. Bahaya. Jadi saya heran. Jangan bahaya. Jangan bawa Yang suku di sini. membela semua ini, Iya. Pak Jokowi, Mas Gibran, ke orang Sulawesi semua. Lo karena kami tahu kebenaran, bro. Orang Sulawesi jangan pada kebenaran. Jadi, Makanya jangan bawa-bawa daerah. Bahaya. Ini sangat berbahaya. Jangan bawa suku. Nggak, itu Dimana nggak, saya itu. Di bawah deh. Jangan bawa suku di sini. Bro, jangan membenturkan wilayah, bro. Bahaya. Hari ini Anda bahaya. membutuhkan
kebenaran, Nanti saya jaga. kejujuran untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi. Karena selama orang ini Sulawesi adalah kami petarung juga petarung ya. Saya mau tanya. Kalau lo mengerti bahasa bahasa jangan bawa nama Sulawesi deh. Jangan bawa suku saya, jangan dong. Jangan bahaya, Anda bahaya. Sama-sama. Enggak, saya tanya. Turun saya dari panggung sini. Bahaya kalau Anda bawa daerah bahaya bro. Kita komplain ya. Jadi saya mau tanya satu hal. Kita orang Sulawesi semua petarung kebenaran, jadi jangan bawa-bawa Sulawesi. Bawa Sulawesi bos. Anda Bang Refli juga orang sana juga. Jangan bahaya, bahaya. Saya jaga. Bahaya, jangan ya. Saya tanya, jangan bawa-bawa suku. Oke, saya mau tanya, apa kekecewaan Anda paling mendalam dari Bung Rismon itu aja? Singkat, jangan panjang-panjang. Jangan bawa suku Sarah. Baik, terima kasih Bang. Kekecewaan kami pada malam hari ini, Bang Rismon, yang telah betul-betul selama ini kami yakini untuk menyuarakan kebenaran, kejujuran, keadilan untuk seluruh rakyat, tapi malam hari ini telah dia hianati perjuangan rakyat yang selama kita jalankan. Oke, saya mau tanya begini. Oke. Karena apa? Saya salah satunya yang mensupport beliau, membeli buku sampai puluhan juta dana saya habiskan untuk untuk membagikan pada rakyat. Sebentar. Anda beli bukunya Bang Rismon sampai puluhan juta? Saya beli puluhan juta. Banyak bang yang membeli seperti itu. Banyak. Dijual Sampai saya baca. Untung berapa? Saya baca untuk rakyat saya bagikan. Ternyata Anda merasa dibohongi. Saya merasa dibohongi dan kecewa malam hari ini. Ternyata Bang Rismon sebagai Dan di sana buku itu salah ternyata menurut Bang Rismon. Jangan menghina bang. kalau salah, tidak mungkin kami akan membeli banyak. Karena dia sudah meyakinkan kami bahwa buku ini hasil penelitiannya sebagai ahli. Jadi puluhan juta Anda keluarkan jelaskan, oleh Bang buku Aiman. yang kemudian dianulir oleh penulisnya sendiri. Iya. Saya jelaskan Bang Aiman. Kami kecewa. Jadi baik, banyak baik. sekali Terima kasih, Bang orang Aiman. yang Puluhan juta, komentar. berapa puluh juta? Boleh tahu berapa puluh juta? Puluhan juta lah bagaimana? Berapa kira-kira? Saya keluarkan selama ini mungkin sekitar hampir 30 jutaan. 30 juta untuk 2 buku itu. Untuk buku, satu buku itu. Bukti Gibran Buku yang NGM mana? saja. Pembayarannya Untuk- mana? Jangan ngomong begitu bang. Mas, Saya kasih tahu kenapa pembayarannya, perlu Mas. ada seperti ini. Bung Aiman. Tolong Terima kasih Bang Aiman. Saya ceritakan. Berimbang nih, berimbang ya. Silakan. Jadi gini, pertama saya minta maaf ke teman-teman ya, termasuk sahabat saya dari sekampung kami lah Sulawesi, walaupun beliau Sulawesi Tengah, kami dari selatan ya. Maksud saya gini, jangan bawa-bawa Sulawesi. Kalau Anda mengklaim orang Sulawesi berpihak pada kebenaran, kita semua ini petarung kebenaran. Jadi jangan membenturkan kita sendiri. Itu satu, supaya ada disclaimer ya, jangan. Kalau Anda mau bangun opini silakan, bahwa Anda merasa berpihak pada Rismon kemarin lalu sekarang menjadi musuh Anda karena nggak ada lagi di kelompok Anda, ya bangun aja opini, tapi sekali lagi jangan bawa-bawa wilayah dan etnis. Nanti kita semua jadi tidak rukun jadinya. Minta maaf buat semua saudara-saudara se-Indonesia, orang Sulawesi ya. Nah, saya mau bilang begini, seharusnya apa sih sekarang yang Anda mantan teman-teman Rismon khawatirkan ketika Rismon meminta maaf ya? Seharusnya kita tetap justru memberikan apresiasi ke saudara Rismon yang menyadari kekeliruan dan kesalahannya. Itu poin penting bagi kami. Kenapa Pak Jokowi menerima maaf beliau? Karena Pak Jokowi sering kita bilang, beliau adalah orang yang berjiwa besar. Betapa dinistakannya luar biasa seorang Pak Jokowi, mantan presiden, dengan berbagai macam opini, beliau masih membuka pintu hati dan pintu rumah untuk memberi maaf ke Rismon. Lalu Anda sebagai mantan temannya, yang tidak lagi berteman hari ini gara-gara permintaan maaf itu, lalu kemudian sekarang memaki Rismon. Oke, seharusnya kami yang memaki Rismon kalau kami pengen, karena sudah membuat keonaran, sudah mencederai kerukunan, sudah menistakan seorang mantan presiden yang sebenarnya presiden kita semua. Saya nggak tahu kalau saudara-saudara menganggap beliau mantan presiden Anda. Itu kan justru kalau mau marah, kami yang marah sebenarnya. Kalian kan satu tim sekarang. Tetapi begini, ya tadi saya nggak potong, diam aja dulu bro. Jadi kalau kita semua orang intelek saling menghargai ya. Jadi kalau Anda merasa orang terdidik, tadi kami diam duduk manis karena ya silakan Anda bicara. Nah, saya mau bilang begini ya. Rismon sudah mengambil langkah berdasarkan nurani dia. Bahwa kemudian saudara-saudara kecewa, silakan menyampaikan kekecewaan itu lewat prosedural yang dibuka oleh hukum maupun hal-hal yang lainnya. Rismon mengatakan silakan caci maki saya karena ini pilihan dia. Nah, yang berikut saya mau katakan gini. Pak Jokowi memaafkan Rismon dalam kapasitas beliau sebagai sesama manusia. Itu Pak Jokowi berulang-ulang kali sampaikan. Tetapi persoalan hukum, Pak Jokowi nggak punya kewenangan untuk melakukan intervensi hukum.
yang berhak menyatakan atau mengetukkan palu bahwa RJ restoratif justice itu bisa disetujui melahirkan SP3 adalah aparat hukum, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah sampaikan, saya terima maaf Rismon, udahlah saya lupakan semua apa yang dibuat kepada saya. Silakan proses kalau mau RJ, dia meminta untuk mengajukan RJ ke aparat hukum. Nanti keputusan ada di aparat kan, dalam hal ini kepolisian yang sebagai penyidik. Silakan. Itu di luar kapasitas Pak Jokowi. Apakah nanti RJ terbit melalui dengan endingnya SP3 itu kita juga belum tahu ya, karena Pak Jokowi nggak punya kemampuan untuk melahirkan SP3, nggak mungkin itu. Nah kami juga dalam hal ini sebagai orang-orang yang mendukung Pak Jokowi ingin mengatakan bahwa seharusnya, karena salah satu asas hukum itu kan asas manfaat. Peristiwa ini harus memberikan manfaat hukum yang positif. Seorang yang sudah melakukan hal-hal seperti itu harusnya ada efek jerah sehingga anak-anak bangsa ini tidak dididik dengan pola-pola seperti itu. Sudah memaki, sudah membuat fitnah lewat buku, sudah melakukan penelitian yang ternyata diakui itu salah. Lalu kemudian setelah itu minta maaf kalau clear. Bagi kita nggak stop di situ seharusnya. Harus ada asas manfaat dari hukum lewat efek jerah. Sehingga di kemudian hari orang-orang yang melakukan kesalahan seperti itu tidak lagi mengulang-ulang perbuatan karena ada konsekuensi punishment hukum yang diterima. Bang Rismon harusnya diproses hukum maksudnya? Kalau bagi kami, maaf selesai, kita serahkan kepada aparatur hukum sekarang kan? Apakah persoalannya nanti akan lanjut pada penuntutan? Kami juga belum tahu. Atau RJ? Atau RJ, itu semua kewenangan ada di aparat hukum. Oke. Bukan kewenangan ada di Pak Jokowi. Pak Jokowi memaafkan. Karena gini, kalau undang-undang KUHP yang baru ya, KUHP yang baru itu kan ada syarat-syarat untuk pemaafan. Di pasal 78 itu juga bunyi ya. Salah satu syaratnya untuk dapat RJ, pemaafan itu adalah untuk melangkah ke RJ adalah ketika seorang yang ditersangkakan tidak melebihi ancaman hukuman 5 tahun. Juga ada pengecualian di pasal 82 atau 83 KUHP itu bunyi bahwa salah satu syaratnya itu memang nggak dikecualikan, nggak berlaku bagi orang yang dituntut di atas 5 tahun. Nah, Rismon kan masuk tuntutan lebih dari 5 tahun. Artinya kalau parameter itu dipakai, kalau aparatur hukum jeli melihat itu, ya pemaafan itu sudah guyup dengan Pak Jokowi ya. Sudah guyup dengan Mas Gibran sebagai wapres, monggo silakan. Kita juga berterima kasih kepada Rismon yang menggunakan nurani. Kami mensupport Bro Rismon dalam hal seperti ini. Karena itu memberikan pendidikan yang baik, memberi contoh bahwa ketika Anda menyadari kesalahan Anda, minta maaflah dengan besar jiwa. Tetapi juga harus ada konsekuensi dong, ya harus ada konsekuensi untuk memberikan pendidikan politik, pendidikan sosial, pendidikan hukum yang baik bagi generasi bangsa ini. Bahwa kita dalam kebebasan kita dibatasi oleh hak orang lain untuk tidak mencederai hati nurani atau hak-hak pribadi orang lain. Jadi dalam hal ini mungkin teman-teman Rismon ini kami bertemu pada titik itu. Saya tengah-tengah ya. Bang Rismon kasihan juga saat ini ya. Di sini dimusuhin, ditendang, di sini nggak ditemani kan gitu. Seperti itu. Saya tambahkan. Kan beda jadi. Oke, saya tambahkan. Jadi gini, saya memberi apresiasi. Ada mau nyampaikan apa? Sedikit. Singkat aja 1 menit ya. Udah kebanyakan mereka Mas. Loh, saya mau kasih tahu yang benernya loh. Oke, silakan. Intinya mau Anda kan asumsi. buku aja. Enggak, silakan Bang. Silakan. Silakan. Nanti Bang Michael saya berikan kesempatan nanti. Silakan. Ya. Jadi gini, saya apresiasi buat Bang Rismon. Memang dari awal tuh saya diajak broker solo gitu. Memang saya dengan terang-terangan saya mengajak teman-teman, ya udah hentikan dan datanglah minta maaf. Pak Jokowi orangnya terbuka. Nah, kemudian waktu pernah Pak Jokowi ngomong memang ada ini terbuka loh, sebut nama Riva, nggak tahu siapa yang menyodorkan Rivamu RJ. Saya bilang yang mending Rismon, mereka nggak mau sampai ajudannya Pak Jokowi juga mengatakan nggak usah ya kita buktikan karena Pak Jokowi nggak bisa menciptakan atau memiliki forum untuk membuktikan ijazah tersebut gitu. Nah tapi nggak tahu ya mungkin sebelum mengajukan RJ itu kan harus ada bentuk proposal. Kita pengen tahu seperti apa rasa minta maafnya, dasarnya apa, jangan sampai ntar kayak Egy Sujana ngaku nggak salaman nggak gini gitu. Padahal menikmati hasil daripada tidak tersangka, akhirnya awalnya sakit jantung, sakit apalah gitu, tiba-tiba begitu ke Malaysia pulang langsung sehat kembali. Padahal gara-gara tercabut statusnya sebagai tersangka.
Yang menjadi polemik di relawan Pak Jokowi adalah ya, ini hampir seluruh relawan minta Rismon silakan dimaafkan, tapi tetap diproses hukum, tetap disidang gitu, sampai nanti menjadi alasan yang meringankan. Relawan teman-teman Bang Farhad. Seluruhnya, sampai ini kita lagi ribut nih semua mereka. Teman-teman Bang Farhad maksudnya? Iya, relawan Pak Jokowi. Tapi saya ya ini benar ini. Ya kan, bahkan sampai Pak Profesor Paiman aja bilang ini, Farhad, saya ini dituduh mencetak ijazahnya nih, akhirnya terhambat semua pekerjaan saya, baik sebagai komisaris segala macam. Tudingan inilah. Masa kamu ingin memaafkan? Masa Pak Jokowi memaafkan gitu? Ya. Atau saya bilang loh, kalau orang yang udah memaafkan dan orang yang sudah merasa bersalah, kecuali banyak yang nggak terima lah intinya. Kecuali maafnya itu ogah-ogahan atau gagah-gagahan doang. Ya, gitu. ya. Tapi kan itu proses hukum. Artinya yang punya hak di situ adalah pelapor, Bang Ade di sini pelapor ya. Dan juga yang terlapor tentu dan juga korban. Oh enggak, biar bagaimanapun ini ke hak prerogatif atau hak super luar biasa ini ada di Pak Jokowi. Dan saya minta baik ke teman-teman cabut semua laporan yang kita mempermalukan Rismon. Kita ampuni dia sebagai bayi yang baru lahir kembali. Ya, kenapa? Biar enak. Nanti kembali ke fitrahnya gitu. Iya. Oke, kan mau lebaran ya. Iya. Oke. Biasa kok dalam Islam juga orang yang membunuh aja bisa diampuni loh. Bayangkan, padahal udah menghilangkan nyawa dengan rasa kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Bahwa ada pada sisi manusia. Jadi Anda mau semua relawan Pak Jokowi ini memaafkan Bang Rismon? Iya. Kita fokus saja ke Bang Roy Suryo dengan Dr. Tipa. Ya kan? Roti. Siapa takut? Ya artinya masih disisakan 2 orang yang masih keras kepala ini. Masih kita disisakan, ya itu aja kamu hujat. 2 orang yang jujur. Jangan lagi mengatakan kebenaran. Kalian menyerang Rismon gitu, yang sudah termasuk keluarga istri dan seluruh saudara-saudaranya. Yang merasa bersalah dan menyadari bahwa ternyata Pak Jokowi adalah orang yang baik, orang yang betul-betul santun, negarawan. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman sekarang ini termasuk Michael juga masih, saya bilang, kalau kamu nih kok wartawan kayak gitu. Kamu tahu yang berantem yang jadi tersangka ini, kecuali nanti kalau Pak Roy Suryo masuk penjara, baru kamu menggantikannya, baru saya salut gitu. Saya mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Oke, ya, tapi nanti saya kesempatan. Jadi sebelum ke situ sudah selesai? Belum. Oke. Itu baru. Ini juga nggak omong-omong doang. Jadi isinya ini. Saya senang banget ya, karena dulu tuh menghadapi Rismon ini di meja ini nggak gampang. Dan Rismon ini cara berdebatnya ini betul-betul seperti orang mau berantem. Kan, tim kami. Iya. Tapi sekarang yang orang bilang ini dulunya maung sekarang meong itu memang terjadi gitu. Bahkan kalau pemimpinnya waktu itu Rismon menjadi maung dan hari menjadi meong, berarti pengikut-pengikutnya masih meong-meong menurut saya. Makanya masih berisik gitu. Oh, jangan menghina. Makanya Bang. ya tunggu dulu, jangan diproses menghina kan, kenapa juga katanya nggak boleh dilaporin, betul nggak? Ya jadi termasuk di sini ada Pak Ugroseno, ada Bang Refli Harun. Saya sampaikan bahwa yang kita laporkan, yang Bapak laporkan ini adalah Presiden Republik Indonesia dalam hukum ketatanegaraan. Saya pernah menulis tentang status hukum presiden sebagai pelapor terlapor. Tidak pernah ada presiden jadi tersangka atau duduk sampai vonis di Indonesia. Apalagi perkara ecek-ecek seperti ini gitu. Dia memiliki kekebalan yang luar biasa. Kok dibuat seperti warga negara biasa? Ini pendapat saya. Ya, terserah. Kecuali dia tertangkap tangan korupsi, mungkin bisa. Tapi dia masih dilindungi. Nah ini kalian sengaja obok-obok, tujuan apa? Politik. Makanya saya katakan ini motifnya adalah ekonomi. Ada orang-orang besar, ada orang-orang politik di belakang kalian semua ini. Sebentar lagi akan dibuka oleh Rismon. Makanya mereka ini dak-dik-dik semua. Kenapa? Kalau damai mereka harus mengembalikan uang tersebut kepada pemodal yang membiayai mereka. Sehingga berhadapan dengan Bang David, Bang Ade maupun Farhad Abbas. Nah, mereka serba salah. Kalau Rismon mereka ini? Terang-terangan aja, Rismon sudah menghabiskan uang 760 juta tabungannya. Sebenarnya gimana? Selama melawan Pak Jokowi, uangnya Rismon itu 760 informasi juta. dari mana? Dari sumber yang kata Rismon sendiri.
Dan sekarang dia nggak punya apa-apa, cuma punya mobil satu. Dia akan kembali mengurus anaknya. Kenapa? Katanya ikut bersekutu dengan Bang Roy Suryo. Jadi, Anaknya. sebentar. Anak yang mana? Anak yang mana? Ini ngaco banget nih data ini. Keluarganya Namanya lah siapa? kira-kira. Enggak, sebentar. Anaknya siapa? Jangan bohong Nggak kamu. tahu, tunggu dulu. Ini kan ada Lah ini bohong banget nih orang ini. Data baru, bentar. Bang Rismon, keluarganya maksudnya. Bang Rismon Itu udah menghabiskan salah itu. uang 760 Itu udah juta salah itu. rupiah. Ya. Fitnah. Perjuangan dia, saya heran. Rismon nggak tahu dapat uang dari mana, tapi dia hanya membuat seperti ini. Jadi selama ini Bang Rismon menghabiskan 760 juta Iya, rupiah. Anda iya. bisa bertanggungjawabkan itu ya? Ya ngapain saya bertanggung jawabkan? Dan memang seperti itu. Kalau Rismon membantah tidak percaya, saya cabut dari RJ ya. Wes. Sepanjang kasus ini, Ya. Anda mempertanyakan itu uang dari mana, itu kecurigaan Anda? Tidak curiga, dia kan dosen, dia kan ngajar, dia mungkin meneliti. Oke. Dia menghabiskan uangnya gitu. Nggak tahu Bang Roy Suryo, jangan-jangan bukan rugi malah untung emang ya mungkin. Oke, Ini silakan. orang ngomongnya nggak punya data tuh jangan-jangan otaknya nggak di sini. Aduh, Silakan, emosi Mas Roy. mulu Bang Roy Oke. Suryo. Oke, biar sebelah Ini dulu, ya. biar sebelah Mas dulu. Roy mau saya berikan kesempatan dulu sedikit, nanti setelah jeda baru Nanti setelah lanjutkan. jeda aja, yang Setelah jeda, panjang. oke. Tapi mau jawab sedikit dulu soal ini. Ya saya hanya jawab bahwa orang ngomong nggak pakai otak tuh ya kayak gini nih. Dah itu aja. Bang Adi silakan. Ya, jeda dulu kan. Saya bukan nggak pakai otak, tapi ngomong saya otak-atik Suryo. Wes. Nggak jelas. Oke. Nanti kita akan lanjut setelah jeda. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali sesaat lagi.